Metodologi pengajaran Islam ketiga oleh Ustadz N. Khalid. Bapak-bapak Ibu yang memuliakan, alhamdulillah pada sore ini kita kembali bertemu di tempat ini untuk melanjutkan kajian tentang metode pengajaran. Bicara metode pengajaran sesungguhnya adalah cara tentang praktik tata cara orang menyampaikan pesan, ya. Orang menyampaikan pesan kepada audiens, pada lawan bicara. Dan hari ini adalah murid. Namun metode ini yang kita pelajari adalah bagian daripada hal-hal yang dapat mendukung berhasilnya suatu pengajaran. Metode bukan satu-satunya alat atau penyebab atau penentu daripada berhasilnya suatu pengajaran. Sebab suatu pengajaran itu berhasil ditunjang oleh pendukung-pendukung yang lain. Kemarin kita sudah sampaikan. Pertama adalah berkaitan dengan apa? Mengulang ini ada tujuannya. Tujuan instruksional khusus pengajaran, metode, selain itu juga tipnya, tujuan instruksional khusus. Baik, selain daripada tujuan instruksional khusus, hal lain yang dapat menunjang suksesnya pengajaran itu faktor murid, ya, murid yang seleksi ini akan memudahkan suksesnya dicapai. Selain murid, apa selanjutnya? Guru, yang guru, ya, keterampilan guru, kemampuan guru dan seterusnya. Setelah guru baru ada faktor situasi. Ya. Setelah situasi, fasilitas. Bagaimana dengan tempatnya, sarana prasarananya, terus materinya sampai atau tidak, gitu ya. Materinya apa, cocok dengan metodenya tidak, nah gitu. Kemarin kita sudah membahas juga, menurut Prof. Zahid Derajat ada 4 tipe pembelajaran. Ya, ada 4 tipe pembelajaran. Bahwa pelajaran secara umum itu kalau dikelompok-kelompokkan itu ada mengambil salah satu dari 4 tipe pembelajaran ini. Yang pertama adalah tipe apa? Sensori. Mengenai pengamatan, ya. Nah, selain sensori, yang kedua adalah motorik. Apa ya? Poin penting dari motorik itu apa belajarnya? Gerakan, ya, gerakan praktik. Yang ketiga, memori. Bahwa poin yang penting dalam belajarnya adalah memusatkan pada hafalan. Tetapi jangan hanya hafalan. Bagaimana hafalan hanya bagian daripada usul untuk mengingat, untuk menjaga. Sebab kalau hafalan saja maka boleh jadi apa yang dihafal kadang-kadang tidak connect, tidak nyambung dengan keadaan yang realitas, yang nyata. Dan yang terakhir adalah emosional. Emosional yang dimaksud bukan emosi dalam dan marah, tetapi sifat-sifat, ya, sifat-sifat dalam. Misalnya apa itu? Kasih sayang, terus apa lagi? Perlu empati, ada empati, ada simpati, gitu. Perhatian, baik. Sehingga murid itu ketika diajarkan dengan metode pendekatan itu, mudah-mudahan murid memiliki satu rasa tenggang rasa, ya, simpati, bahkan bukan simpati, empati. Apa empati?
itu? Kalau simpati merasa. Kalau empati, nah empati itu adalah lanjutan daripada simpati. Kalau simpati itu hanya bentuknya perasaan, kalau empati ikut. Ya, jadi kalau contoh begini, ada teman kita sedih, nangis, kita bersimpati, aku itu sedih, tidak oleh orang. Tapi kalau berempati, ya ikut, nangis itu merasakan, gitu ya. Kalau gembira mah gampang kan. Baik, nah kita masuk selanjutnya. Kue itu banyak. Rincian apa saja bentuk-bentuk metode itu banyak, macam-macam metode itu banyak sekali. Kan? Ada yang mencoba untuk klasifikasi dan sebagainya, mencoba mengelompok-kelompokkan. Apa yang kita tampilkan pada hari ini adalah coba untuk menguraikan cara poin per poin. Misalnya metode pengajaran itu yang paling umum adalah metode apa? Metode pengajaran yang paling umum, paling klasik sekali, paling dulu ada tahu ya? Metode bagus. Ada sisi positif, ada sisi negatif, atau ada sisi kekuatan, ada sisi kelemahan. Dibilang tidak bagus sudah tidak. Ada sisi-sisi positif, ada sisi-sisi kurang, ya, kelemahan, kekuatan. Baik. Misalnya kalau kita rinci, ini dia. Ada ceramah, ada demonstrasi, ada diskusi, simulasi, laboratorium, brainstorming, debat, seminar, ada role play, ada studi kasus. Ya, nanti itu tinggal lihat di buku ya, sudah ya. Jadi mau ditulis juga boleh. Gitu, enak ya. Ya enak saya bilangnya ibu dari nanti gimana? Ibu jelasin, saya dulu. Yang paling standar umum di halaman itu ya harusnya banyak item itu, poin itu, itu harus. Nah, metode drama itu pusatnya ada pada siapa? Guru. Iya. Audiens, siswa, peserta didik dalam hal ini lebih banyak pasif. Maka kekuatan guru menjadi penting di sini. Kekuatan apa? Kekuatan daya tarik bicara, gitu. Kekuatan penampilan. Kalau dari Indonesia kayaknya 2 jam kita kurang aja. Lalu selesai. Ya isinya, ya caranya, bahasanya, gaya intonasinya senang. Gitu ya. Itu jadi selamanya begitu kan. Tapi kalau selama 2 jam monoton, datar aja. Insya Allah 10 menit sudah mulai jadinya sudah mulai terus. Ditanya habis. Jadi tergantung. Yang tergantung audiens. Biasanya kalau di bangku-bangku kuliah di kuliahan itu profesor itu ilmunya luar biasa, tapi kadang-kadang tidak pandai mengemasnya, sehingga kalau bisa ilmunya banyak perlu. Gitu. Mahasiswa karena mungkin sudah ini biasanya kalau pedagogik ya atau andragogik, kalau orang tua bisa diajar seperti itu. Tapi kalau anak kecil susah gitu. Nah, sama bisa hanya lain. Oke, jadi kalau sama itu metode yang sangat besar sekali pada guru. Kalau kita mau berceramah, apa yang harus kita lakukan? Persiapan matang. Terus? Ya. Nah, supaya alur ceritanya gak kemana-mana, maka harus ada kronologi pembicaraan yang sudah di-set di sini. Saya ngomong apa. Ya. Biasanya kalau orang nih, kalau berceramahnya takut, di sini ada teman-temannya nih, kertas
syuting. Iya, siap. Oh, itu. Jangan sampai bicara ngomongin satu poin kemana-mana waktunya habis satu poin. Gitu ya. Jadi perlu menyiapkan materi yang matang. Terus buat kronologis. Kalau bapak itu mau ceramah, buat kronologis. Kronologis urutan aman. Selamat. Baik. Kita lihat dulu ini. Kalau dicoba di simulasi seperti ini, saya mencoba untuk membuat fokusnya di mana. Begitu banyak metode itu di sekalian, begitu banyak metode itu, sebenarnya kalau kita coba pilah-pilah, kalau kita coba pilah-pilah, maka ada yang berpusat pada guru atau teacher center, ada student center, gitu, ada student and teacher collaboration atau collaboration gabungan. Coba ini. Ada yang pusatnya kepada guru. Metode ini pusatnya kepada guru. Metodenya apa ya? Ceramah. Ada demonstrasi. Bukan bawa spanduk seputaran hati. Itu apa namanya? Kalau disebut demonstrasi di sini apa? Kasih masak. Masak. Apa yang mendemonstrasikan itu? Ya, apa lagi? Kalimatnya udah mau ngomong ya jadinya. Mempraktikan, ya, mencontohkan apa? Misalnya contohkan. Sholat. Apa lagi? Wudu. Zakat. Puasa. Contohnya gimana maksudnya? Mungkin bisa tapi nggak selesai. Tapi kalau sholat bisa demonstrasi. Nah kalau semua pelajaran ketika ingin mengajarkan para sahabat tentang sholat, bagaimana pada dia? Bunyi sabda beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Ini contoh metode demonstrasi. Artinya Rasulullah mempraktikkan, kalian harus sholat bagaimana? Kamu mencontoh, kamu nanti ikuti maksudnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Juga selanjutnya tadi demonstrasi ini yang bertolak kepada guru. Konon menurut para ahli metode pendidikan lampau tradisional dahulu adalah yang berpusat kepada guru. Jadi guru menjadi sentral. Jadi kalau pengajian di masjid, di musola, banyak orang. Terus apa kata bapak ibu Ustaz? Dengerin, bisa nanya. Kalau nanya nanti,
Maka dalam praktiknya banyak anak murid itu yang sampai tawadhu'nya mungkin tunduk kepada guru, nggak berani menatap gurunya itu pintar. Nggak tahu dulu itu ternyata tapi ternyata selanjutnya orang juga bukan kolaborasi guru dengan murid. Sekarang metode sekarang itu metode yang memfokuskan lebih pada usahanya kepada siswa. Maka dulu ada tahun berapa ya kalau apa? CBSA. Cara belajar siswa. Sekarang kurikulum sekarang apa dulu? KPSP. Dan seterusnya. Itu sebenarnya kurikulum itu menginginkan fokus pembelajaran adalah pada murid, pada siswa. Coba dramatisasi bermain peran. Jadi kalau sudah dramatisasi, biasanya guru nggak ikut ya. Nah, biasanya kisah-kisah sejarah itu diperankan di dalam satu drama, didramatisasi. Pendramaan itu namanya dramatisasi atau bermain. Kira-kira anak TPA boleh bisa sederhana ya main apa? Drama apa anak? Boleh ya. Ini kaitannya kepada pemahaman apa yang sejarah Islam. Kalau misalnya memperhatikan satu momen apa sejarah kehidupan Nabi, misalnya hijrah, ya, apa lagi misalnya? Oh, manasik drama ya. Jadi gitu, bawa putih dan bawa Malikunda. Bagaimana anak itu ketika mendramatisasi masuk pada apa namanya itu sifatnya itu bahwa ini anak yang jahat dan durhaka kepada ibunya seperti ini. Nah itu didramatisasi. Daripada diajarkan diceritakan, mungkin kurang melekat. Tapi kalau didramatisasi, anak-anak senang. Hari Minggu kemarin kebetulan di daerah Ciputat itu ada ini hari Ahad kemarin itu ada dongeng di daerah Ciputat itu namanya kampung dongeng. Ada anak-anak sana itu begitu benar si pendongeng bercerita dengan gayanya, dengan gerakan dan seperti beberapa ada dramanya gitu. Itu sampai pulang sampai hari ini anak saya ingat itu cara menapaskannya kecil kan? Ada yang masih 4 tahun. Itu bercerita, bergaya seperti itu. Berarti apa tuh? Gayanya diikutin, cara jalannya diikutin. Itu anak tuh. Ibunya cerita mungkin tidak tahu ngomong itu. Lewat. Coba datang saja, kan gitu ya. Apalagi sampai nunggu saja itu setengah itu boleh dan sampai saat kalau di TPA ini boleh waktu kalau ada mau kegiatan mau hijrah mau apa bikin dramatisasi kalau apa saja ceritanya ada Al-Quran ceritanya dari sejarah dapat dibikin dialog. Baik, kerja kelompok ini yang banyak yang banyak bermain di situ adalah kelompoknya siswanya. Kapan kerja kelompok kita butuhkan? Bersih-bersih. Itu belajar kelompok. Mau ujian, itu belajar kelompok. Ini belajar kelompok.
Misalnya kurikulumnya, misalnya dalam kurikulumnya belajar misalnya pabrik tahu, ya, tahu, pabrik tahu, pabrik tempe. Bikin anak, di mana pergi ke situ, di mana pergi ke situ. Cara belanja, bawa ke pasar, ya, ini. Lalu mereka merencanakan apa yang mau dibeli, bagaimana berapa biayanya, bagaimana membawanya, semua diatur. Guru yang mengatakan kita butuh barang-barang ini, silakan Anda. Semua 5 orang itu akan bekerja sama menghasilkan tugas. Itu adalah salah satu contoh kerja kelompok. Yang kedua pabrik tahu, yang lihat cara membuat tahu ternyata dasarnya adalah bahannya adalah masuk ke mulut melembut tahunya kedelai. Terus dia makan prosesnya, kedelai dicuci, diolah, digiling, tumbuk, dicetak, dimasak jadi air, dicetak. Gitu ya. Tapi jangan pada berhenti pada jenis-jenisnya. Ya, kerja kelompok. Kalau materinya adalah ngaji, kalau materinya adalah ikhlas, misalnya ikhlas, apa yang mau terpikir oleh Bapak Ibu? Saya ingin membuat kerja kelompok. Apa ya materinya? Atau bagaimana ya caranya? Tentang apa yang harus saya dikasih orang? Nanti contoh, siapa yang mau nanti? Masukkan. Caranya apa ini? Silakan. Ya, hari ini berapa? Bapak Ibu ingin mencari anak-anak supaya mendapatkan buku bacaan misalnya Al-Baqarah. Ya, kalau kita dulu deh di Al-Baqarah. Anda cari di dalam surah Al-Alaq. Berapa orang? 3 orang, 5 orang. Anda cari di surah Al-Alaq. Apa lagi? Itu jangan pada bahwa yang tulis di papan tulis semua anak juga tidak tulis, lebih baik anak-anak dia ini kalau anak-anak ya, kalau ibu ya ada ibu yang ada anak-anak. Tapi kalau bapak ibu ngajar majelis taklim, kayaknya siapa ya? Ibu ini apa? Jadi metode juga kita harus melihat objek atau pelaku subjeknya. Subjeknya siapa? Objek pelajarannya apa? Ini boleh dibuka panas ya. Kalau dekat, ini panas. Eksperimen. Coba. Gimana ini? Coba contohnya. Mandi mayat pakai boneka. Apa ya betul? Eksperimen pengalaman awalnya itu uji coba boleh. Uji cobanya mandi mayat pakai. Apa lagi? Uji cobanya.
Sampai dulu Pak. Praktek bikin tugas representasi ini yang umum pada depan guru. Ya, PR. Gambarnya PR. Ya, kapan dibutuhkan PR? Kalau materi itu perlu pendalaman lebih lama, lebih intens, sedang waktunya tidak cukup di sekolah. Itu makanya juga. Contoh tadi, kalau dari ngomong kan individu, anak-anak tolong di rumah carikan surah Al-Falaq dari hukum apanya. Sebab kalau mencari kelas, waktunya berarti lalu. Waktunya dari maghrib sampai apalagi kalau dari maghrib sampai isya haji padat Arabnya 20 ya dari maghrib sampai maghrib potong sholat setengah jam sisa waktu setengah jam maka perlu tugas tapi juga tugas yang terukur misalnya hobi banget guru di sekolah hari-hari PR anaknya jadi stres mengukur guru dia pergi tugasnya dari guru A saja bisa dia guru ada anak-anak yang stres dalam sekolah ke bapak tugasnya terlalu drill latihan boleh latihan di kelas contoh pakai dulu pakai ini coba bacakan lafazkan atau bacakan guru biasanya kalau di tajwid itu ada yang cara melatih pakai dulu gitu ya sofa dan gitu apa tuh saya nggak tahu sosis sosis apa gimana Pak ini? Jangan tahu. Saya ini bukan kembali kembali bukan. Tapi jangan berdoa hanya memfokuskan kepada lagu, yang difokuskan adalah makhrajnya. Ada pada lagunya saja itu ngomong seperti makhrajnya tidak terperhatikan. Oke, itulah tadi. Kalau ada materi-materi yang perlu perlu didalami dan anak itu melatih untuk mencari argumentasi, pakailah dengan metode Al-Quran mungkin sulit bacanya. Hasil materi sampai saya ini ada anak-anaknya, anak SD kelas 6, SMP. Kenapa ya? Misalnya mohon maaf, molekol itu biasanya diharamkan misalnya. Yang A bilang udah diharamkan, yang B diharamkan. Nah, coba mereka mencoba, ya. Gurunya ada bisa mulai, tapi biarkan anak-anak. Guru hanya mencoba untuk meluruskan mana kira-kira perkataannya itu arah dari debat yang menyimpang. Itu fungsi untuk apa debat? Untuk menguatkan anak supaya berpikir dan juga cara bicara. Dan biasanya kalau anak emosional, maka guru-guru harus pandai mulai. Oke, itu metode yang kaitannya tanya jawab. Tanya jawab sesungguhnya dapat dimodifikasi dengan metode sama. Bersama. Maka ikuti metode tanya jawab. Tanya jawab. Apa metode jawab lakukan? Kalau setelah materi telah usai, itu
bukan metode tanya jawab. Itu bagian evaluasi daripada program pengajaran. Kalau metode tanya jawab adalah metode yang dilaksanakan saat pengajaran. Atau pengajaran. Metode apa? Materinya apa? Yang cocok dengan tanya jawab. Sesungguhnya semua materi adalah bisa digunakan untuk mengulang pelajaran. Contoh, minggu lalu saya ini ya, apa yang dilakukan yang tadi? Minggu lalu anak-anak belajar tentang bab 1 bulan yang lalu bab nun, sukun dan amil. Itu ditanya jawab. Jadi yang Bapak Ibu yang sebagai masyarakat itu betul, tapi itu bukan metode jawab. Itu bagian daripada evaluasi caranya tanya jawab. Tapi kalau itu udah tanya jawab dari awal pengajaran memang sudah digunakan. Tanya jawab ada 2 macam. Ada tanya jawab sifatnya individual dan ada sifatnya adalah kelompok. Apa maksudnya individual? Jawabannya sendiri-sendiri. Ada tanya jawab yang jawabannya apa? Apabila ada huruf sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka buku bacanya adalah kalau itu yang dilakukan tadi, itu namanya tanya jawab berjamaah ramai. Keroyokan. Masing-masing ada kelebihannya. Tapi jangan kelebihan berjamaah. Yang lain aman. Saya mau ikut aja. Tidak. Untuk mengecek maka perlu individual. Non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha. Ibu, bacaannya kita kebanyakan ini dianggap sesuatu yang kurang pas. Mau bertanya individu dituju ke orangnya, tidak pas. Coba ibu siap-siap. Jadi aman. Dia begitu. Soalnya kita berapa? Baik sekarang atau bapak ibu guru mau bertanya, yang lain dia saya akan bapak ibu tanya tunjuk seorang. Gitu. Sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ra. Sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra. Baik, apa huruf bacanya? Ini kan guru semua. Seperti itu bisa diperhatikan. Jangan tanyanya ditunjuk orangnya. Baik, soal nomor 2, ibu ya. Tapi kalau ditunjuk semua orang, random, kira di acak, depan, belakang, juta, kira-kira ini yang dari tadi tidak konsen yang tidak kalian. Dan kebanyakan kita selalu nanya kepada orang yang baru juga. Pantas kalau anak kita paling aku duduk di dulu saya mau di depan nampak makanya dulunya kalau dia menjalan di depan aman di depan. Baik, jadi random pakai silang saling mana saja kita. Iya, dan pertanyaan boleh diulang-ulang supaya semua itu begitu. Kita tanya jawab. Kita jawab sifatnya individual, kita tanya jawab sifatnya jamaah, kelompok. Kelompok fungsinya hanya untuk mengingatkan saja, semuanya mengingatkan. Tetapi kalau individu memang untuk menguji ingatan, kemampuan. Baik, lanjutkan. Diskusi dan brainstorming. Sama, apa
apa brainstorming itu bahasa Indonesianya? Cuci otak. Jadi yang curah itu bukan minyak saja. Sudah tidak curah pendapat. Curah pendapat. Ya, diskusi dan curah pendapat. Bedanya apa? Diskusi atau curah pendapat? Kalau diskusi sama-sama. Kalau curah coba saya tanya, apa bedanya Ibu? Apa bedanya brainstorming? Coba apa beda diskusi dan brainstorming menurut Bapak Ibu? Silakan Ibu. Yang mana tuh? Yang curah pendapat. Kalau diskusi? Pertanyaan yang sama, coba apa beda diskusi dan curah pendapat? Silakan Ibu Dia. Ya. Kalau curah pendapat? Nah, kalau curah pendapat itu sesungguhnya tidak ada dalam artian pendapat yang ditolak, semua curahkan. Oke. Coba apa pendapat kalian sekalian tentang kegiatan yang kita lakukan pada tanggal 11 Ramadan? Semua apa aja, tampung aja. Itu namanya semua pendapat diserahkan. Oke, jadi ditampung. Nah, tampung. Oke, sekarang kita coba diskusikan di awal sekian pendapat mana yang kira-kira dipakai. Itu ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau brainstorming itu diberikan leluasan kepada anak mudah mendapat apapun terkait dengan tema, gitu ya. Tanpa harus mengungkapkan argumen, alasan mengapa begitu. Pokoknya sampaikan saja. Gitu, iya. Misalnya contoh nih, ayo besok 1 Muharram kita mau mau ada kegiatan donasi sumbangan nih. Siapa yang punya pendapat? Ayo, pakai suami ini mau sekali kita terus saja. Setelah selesai semuanya, oke. Sekarang pendapatnya ada 15 nih. Wah, bagaimana baiknya? Diskusi dah. Kalau di TPA itu, kalau di taman yatim itu, tempat asuhannya, yakin? Wah, perlu ini ada transportasi, ada ini, dan itu dicapai. Oke, sekarang memberikan argumentasi, alasan. Nah, itu sudah masuk. Gitu ya. Di sini, kalau diskusi, guru mengatakan. Kira-kira mana yang kita lakukan? Tapi kalau brainstorming, guru hanya mengoleksi atau hanya mencatat atau melalui murid membawakan semuanya. Itu. Caranya itu bersama. Studi kemasyarakatan. Studi kemasyarakatan, iya, studi sosial di masyarakatan. Ini dilakukan untuk mengenal sesungguhnya ini kalau di tajwid mungkin enggak kali ya, kurang pas kali ya. Boleh juga ya, misalnya contoh masyarakat anak-anak hari minggu besok kita akan pergi ke kampung sebelah, coba masing-masing secara kelompok-kelompok masuk ke musola-musola. Nanti ditanya di sana kegiatan musolanya apa saja. Oh ternyata ada yang kalau ada sama sekali nggak ada kegiatan, jamaah di maghrib aja. Ada masjid yang dikunci kalau saya nanti sudah jam 5 mulai dibuka. Mau sholat susah, kemana gerbangnya kunci. Takut apa? Takut jamnya hilang.
dulu ya. Ada satu tempat ada cerita. Ya pada akhirnya apa katanya? Ini saya bingung. Uang di kotak amal hilang mulu. Kotaknya udah kemana-mana. Kuncinya nggak terbuka. Pakai lem, nggak mungkin nggak kecil gini. Sedikit canggihnya. Jadi itu apa namanya? Kunci itu namanya di kotak itu biasanya kan dilem pakai ya, pakai plastik kayak apa gitu ya. Jadi sama dia itu sudut sama dia itu lemnya itu dibolongin. Bukan. Jadi ngambilnya dari bawah. Katanya kalau tutup jadi nggak bisa tahu bawahnya. Jadi cara ini dari ini kunci nggak rusak, rantai nggak hilang, kenapa duit yang baru ini? Kata orang menentukan kreativitas begini perlu diskusi bagaimana mencari solusinya. Ya, ada ekspositori. Sebetulnya sama ya dengan metode ceramah. Simulasi juga sebenarnya sama dengan apa namanya itu demonstrasi ya, mirip dengan demonstrasi. Simulasi pelajaran, ya pelajaran. Kalau di pelajaran Al-Quran tajwid, simulasinya apa Bapak Ibu? Simulasi. Baca Quran. Jadi dalam demonstrasi ya, biasanya simulasi itu kalau hasil karya disimulasi. Hasil karya biasanya bikin apa baru disimulasi. Kira-kira dari metode yang begitu banyak, Bapak Ibu, kita awal mengajar seberapa persen dari metode yang ada di kita? Ya, berapa jumlah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari 13 metode ini yang sering kita dapati kira-kira berapa persen? Studi kemasyarakatan kayaknya jauh ya. Kadang-kadang tidak punya metode itu karena tidak sinkron antara sekolah dan guru dan orang tua. Ada program namanya kalau di sekolah itu namanya outing class. Keluar ya, studi masyarakat. Outing. Coba supaya anak itu kenal dengan polisi, kunjungan ke kantor polsek. Gitu. Supaya anak-anak itu tahu alat transportasi, keluar apa? Cuma di jalan naik beca, sampai apa naik busway naik kereta, pulang lagi naik bus. Semua dalam satu cara itu sehari mungkin dari jam 8 sampai jam 2 siang. Kenal semua, merasakan ini beca, ini kereta, ini busway. Apa kata komentar ibu-ibu? Orang tua sekolah luar mulu, sekolah mau jalan-jalan mulu. Jadi ini nggak boleh. Ini bukan kantor polisi. Hari ini jalan-jalan terminal. Minggu depan kamu ini belajar ke jalan-jalan. Ya, Tehnya ibu bapak tuanya nih yang namanya sekolah duduk di bangku. Yang pensil itu tuh. Semua gurunya dalam padahal pembelajaran anak-anak kecil itu lebih senang,
ya di itu apa namanya tema namanya transportasi. Tuh, ada tema pekerjaan. Pekerjaan. Jadi pekerjaan itu lihat kalau pekerjaan misalnya supir ya kerja ke mobil, pilot ke bandara, ada yang pesawat seperti itu. Gitu. Nah, karena tidak connect, tidak nyambung antara orang tua sama guru, padahal itu semua sudah program orang tua sekolah apa jalan-jalan, sekolah apa keluar, karena tidak sudah siapa? Ya, sekolah banyak lah kalau kita nih misalnya, iya. Contohnya benar di sekolah-sekolah itu, sekolah Islamiyah, sekolah Madaniyah, sekolah apa? Itu program outing banyak satu semester. Anak SD memang begitu senangnya. Orang tuanya yang belum jalan-jalan dulu sekolah kok jalan-jalan terus. Ada BKB, ada barisannya. Padahal yang senang bukan anaknya saja, gurunya juga. Belajar tentang ciptaan Allah, buah-buahan. Jangan orang. Mengagumi ciptaan Allah, kemana? Ini yang pertama harus di-setting ulang, harus dirubah pikirannya sebelum ibu-ibu, bapak-bapak wali murid adalah gurunya. Gurunya bercerita bahwa anak-anak usia tertentu mereka senang mendapatkan pengalaman dengan melakukan. Betul, bukan. Beda kalau umuran apalagi mendapat saya, coba mendengar masuk. Anak-anak harus praktik. Maka itu programnya outing, programnya studi kemasyarakatan, programnya eksperimen, programnya kerja kelompok, programnya dramatisasi lumayan menarik. Tuh, anak-anak diajarin drama mulu kapan belajarnya, padahal itu adalah tuh. Karena ada juga pasti sebagian guru-guru yang kalau masuk pelajaran PKN sejarah masuk duduk. Ya, anak sekalian sudah siap bukunya? Silakan. Ambil bukunya, buka dari halaman 60 sampai 65. Ada bukunya? Tidak ada. Oke, kalau ketuanya ada mas. Tulis. Iya. Bapak, ibu guru masuk lagi dan sebentar ya. Materi tinggalan. Mobilnya di depan mobil sampai semua berbut. Sudah 5 menit lagi masuk. Sudah. Ya udah, sudah lihat, kumpulkan. Kalau enggak, ya coba dibaca. Saya waktu selesai cukup. Kalau itu minggu depan. Ya. Seperti itu. Itu metode. Tapi kalau bicara efektif Indonesia barangkali ada. Ya. Jadi Bapak Ibu nih, itu biasanya dulu menurut saya, guru kami itu PKN itu kapal kita paling kita buka buku zaman itu dulu PMP saya baca puasa bolak-balik ya itu bagian daripada metode hanya para ahli kurang efektif dan kurang. Yang banyak sebenarnya Bapak eksperimen maksudnya Bapak? Eksperimen itu adalah uji coba. Contohnya misalnya tadi kita ke pabrik tahu ya, atau anak-anak baru main apa namanya tempat pembuatan mainan. Itu ada rumah kreatif yang bikin mainan. Anak itu kalau bisa nih anak kita kalau bisa jangan beli mainan dari ini. Ternyata apa yang ada di sini
bagus. Bikin mobil dari kulit kembali. Dari sendal kecil orang pakai bukan di mobil ibunya. Dari botol minuman anak. Tuh ya. Sudah itu obrolan itu tujuan dulu sudah selesai eksperimen. Gitu. Ini kerja. Ada anak pernah diajak tempat broker, pernah jalan di Eropa. Wah, bermain terus, sampai semua, bikin berani deh, jatuh apa-apa. Nggak apa-apa, eksperimennya dulu. Nah, itu apa? Eksperimen. Pada betul. Dalam satu materi kajian itu kan biasanya suka ada pimpinan yang percaya dia harus sampai panggil pengajaran. Baik. Kata kemudian kalau melakukan penelitian itu gurunya yang guru PMP, guru apa masuk ke kelas, sulit dan sebagainya, berarti gurunya dalam tanda kutip bahasa ekstriknya nggak layak aja. Sekarang pertanyaannya, berapa sekolah yang bisa melakukan gurunya diuji? Kalau gurunya muncul begini, gurunya baru bertanya, mau belajar berapa sama saya? Gurunya, saya ngajar pakai demo. Iya, itu bicara kita ada bicara ideal, gurunya ideal, sekolahnya ideal. Meskipun pada beberapa hal, gurunya tidak melakukan yang ideal. Kalau berbeda, begitu. Kalau berbeda, begitu. Artinya apa? Berbeda itu adalah guru yang mau apa ya? Ngikut perkembangan. Jadi kalau problemnya itu problemnya sudah plastik, gurunya tidak mempraktikkan ini sebab gurunya tidak kredibel. Pertanyaannya, lembaganya melakukan uji kelayakan? Tidak. Kenapa? Kata lembaganya, daftar guru aja udah. Ini problemnya dari mutar lingkaran, tidak sehat. Jadi, persis. Itulah perbedaan antara guru sama pendidik. Guru hanya bertanggung jawab selama teh masuk teh keluar. Setelah itu masalah. Gitu ya. Yang penting sampai mau tahu, mau dengar, mau paham, mau kagak. Yang penting tugas sudah ditunaikan. Ini guru kecil katakan itulah guru. Tetapi seorang pendidik jika tidak kuat di situ, tapi bagaimana apa yang disampaikan itu betul-betul tersampaikan kepada murid dan sampai kalau bisa diaplikasikan. Ingat, pada awal kita metode itu bicara apa? Dua, efektif dan efisien. Apa itu efektif? Apa yang disampaikan sampai kepada peserta didik. Tidak dari situ, apa yang disampaikan yang diterima, yang dipahami, dilaksanakan. Itu baru pengajaran. Efektif dan efisien. Kalau lebih banyak persentase pengajaran itu tidak bisa dijelaskan, harus lihat sekolah. Tidak bisa kita kalau dapat media apa yang berdominan sekolah yang ada seperti itu tidak bisa dijelaskan. Barangkali harus sekolah-sekolah sudah tinggi, sudah jauh, tidak pernah. Sudah dalam SMP tahun 2005 ya, nomor 19 tahun 2005 itu apa namanya sistem pendidikan Undang-Undang Indonesia mewajibkan bahwa setiap namanya sekolah itu harus mengikuti SMP, Standar Nasional Pendidikan. Nanti selanjutnya nanti diprogram lagi jadi ke sekolah SD, tapi prakteknya
Tetapi banyak sekolah-sekolah yang namanya kalau sudah menerapkan sekolahnya sudah terakreditasi. Jadi sekolah akreditasi A, kalau dia A, berarti dia sudah menerapkan dari sisi gurunya, sisi fasilitasnya, sisi guru-gurunya, sisi pendidiknya, semuanya, perencanaannya, pengawasannya, semua. Kalau nilainya A, kalau benar nggak A, apa A ada apa saja jangan repot kan? Jadi apa yang metode latihan yang gampang begini Pak. Kalau belajar bahasa Arab nih, itu dirinya itu begini. Ikuti apa yang disampaikan oleh guru. Contohnya misalnya min fadlik. Itu saja. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada teman kita minta tolong, ucapkan awalnya dengan kata min fadlik. Ini dilatih terus. Min fadlik titik. Contoh. من فضلك افتح الباب، من فضلك اكتب الدرس، من فضلك خذ الماء، من فضلك أشر المصباح. من فضلك kata-katanya anak-anak dilatih, ayo pakai produk, pakai kosakata yang sudah Anda pelajari, sudah Anda dapatkan. Ini metode ini mengucapkan itu bagian daripada drill, melatih. Kalau Anda susah mengucapkan dari mana itu dalam ayat, gitu ya. Contohnya misalnya apa tuh kalimat yang agak susah tuh. Nah, alladhi taqtali'u 'ala al-aqidah. Tuh, alladhi yang sudah itu tuh di apa namanya itu diulang itu sampai ta ko lam ain tu'ain taqtali'u 'ala gitu. Itu bagian daripada sekarang ini, ikhfa terus. Wah, kemarin ikhfa, awal, besok, lusa lagi. Itu metode ada berusaha pada guru, berusaha pada murid, dan berusaha kepada keduanya. Yaitu gabungan, ya, apa namanya kaitan antara guru dan kita tidak dipaksa seperti yang orang katakan bahwa metode ini bagus. Ada metode bagus untuk materi A, ada metode bagus untuk materi B. Tidak bisa. Secara umum, memang metode ceramah itu metode yang digunakan oleh orang-orang secara umum. Kapan metode ceramah itu efektif? Kalau materinya banyak, waktunya sedikit. Efektif ceramah. Jadi materinya banyak nih. Kalau pakai ini waktu tidak cukup. Pakai ceramah. Dengan catatan, guru seperti tadi diawalkan harus memberikan poin-poinnya. Yang harus sampaikan ini tersampaikan cepat, padat, singkat. Itu ya. Apa di situ yang ada ceramah bagus. Matematik pakai ceramah pas. Ada tadi pakai ceramah nggak cukup. Jadi kalau memberikan bonus lidahnya dicari ke data itu pakainya praktik kalau ngajar tadi nanti adalah strategi pembelajaran. Bayangkan kalau muridnya segini banyak, 50 orang kan, mau pakai metode kelompok. Ayo habis waktu itu gerak-gerak. Bikin satu kelompok di bawah. Waktunya habis kelompok. Lihat, model metode disesuaikan dengan fasilitas. Sekarang ukuran 7 ke 8 kelas itu muridnya 24, idealnya ini maksimal. Ya, sekolah kita kalau nggak 60, wadah 35, ukuran kelasnya ideal. Kalau ukuran kelasnya
tempatnya kecil, mulia banyak, bagaimana mau bikin satu seperti stadion, seperti apa mini stadion, pakai bed, susah. Kenapa? Gerakannya sempit sehingga waktu yang habis. Gurunya juga jangan idealistik dalam artian saya mempraktekkan ini. Tempatnya seperti lihat kan? Jangan. Pak. Iya, presentasi itu sebenarnya tugas, pemberian tugas ya, pengulangan apa yang sudah ada di dalam pelajaran agar diulang di rumah dalam bentuk presentasi, dalam bentuk tugas. Sepertinya. Coba di sini ada kalau presentasi. Dua, jauh amat, dua. Apa ya? Coba kita lihat di sini, uraiannya ini masing-masing. Demonstrasi merupakan belajar melalui berdasarkan suatu proses. Pertama, edukasi memberikan informasi pada siswa pada suatu kesempatan. Kekuatannya dapat mencakup banyak siswa, tidak banyak merupakan peralatan serta penyaji dapat tepat waktu. Jadi kalau pertama, metodenya ini, metodenya ini. Ini, ya berdiri depan selesai. Ya, tapi kalau mau praktek harus begini. Mau praktek salah, cari sejadah. Ya, cari. Tapi kalau orang mikrofon selesai, beres. Supaya sekolahnya tidak boleh orang mengingat materi masalah banyak dijajari dalam waktu. Tidak ada pengalaman motorik di situ, gerakan tidak ada. Kalau Anda booking, orang tua bisa diajak sama. Anak kecil sebaiknya tidak. 15 menit bosan, lari-lari. Kalau nggak bisa kemana dia di sebelumnya duduk. Dia apa kaki ke depan, berdua. Sebelumnya ada nggak betah dia. Ya kopi akan menyolor berapa. Karena memang usia anak-anak usia bermain. Ibu-ibu di rumah diminta oleh gurunya suruh bawa apel malang 5 biji, yang salah suruh bawa apel jeruk yang lagi merah itu yang begitu ya. Nah, saudara, besok ada tidak tahu nama bawa apel jeruk. Tidak tahu kalau matematik bisa bermain angka dengan kata gurunya ini emang enak gurunya. Itu kalau setelahnya baru 2 bulan gurunya juga jangan apa itu bilang kesempatan dulu. Sudah benar ya anak. Terima kasih ya Bu Guru ya. Anak-anak gitu, terus kemudian makan dulu. Iya, tidak mendorong siswa untuk mengingat materi, partisipasi siswa terbatas. Apalagi kalau waktu ceramah tidak bertanya. Dia waktunya sendiri, gimana? Penilaian terbatas pada kemampuan siswa dan tidak ada keseimbangan berpikir antara guru siswa. Jadi hanya monolog satu arah, tidak ada komunikasi. Sebaiknya boleh ceramah tapi diikuti dengan tanya. Supaya apa? Supaya itu terjadi interaksi. Ada anak baru berpikir, tadi mau nanya nih, mau tanya nih. Itu ceramah. Nah, mempersiapkan ceramah, merumuskan tujuan pembinaan tentang apa ceramah adalah metode yang tepat. Tidak semua materi cocok untuk metode ceramah. Mandikan mayat. Mau apa di mayat? Pakai ceramah, nah taruh di tengah, ikat. Lipat gimana? Ikatnya di mana?
Baik. Menanamkan pengertian yang jelas, perlu mengulang-ulang materi yang penting. Kalau ada maksud ini diikuti dengan hamzah dalam satu kata, namanya jadi wajib mutasil adalah ini diikuti. Kalau ada sebelumnya maksud ini dalam satu kata, namanya diulang bolak-balik. Kan sebenarnya sama. Kadang-kadang kita memahamkan pada satu pola, ketika dibalik apa ya? Padahal itu juga. Buat ayat kita, apa yang kita? Apa yang kita bicarakan? Di ujung pertemuan kasih tahu apa? Itu kita semacam kesimpulan, gagasan. Menjelaskan pemanfaatannya agar anak bisa menggunakan bisa mengambil ini apa yang disampaikan nanti manfaatnya kapan disampaikan, sebaiknya bisa disampaikan di awal di beberapa pertemuan begini. Sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memanfaatkan sampah. Bagaimana sampah? Selamanya kemana-mana. Tapi kan, kita akan bagaimana bisa memanfaatkan sampah. Contoh seperti itu sederhana. Itu ya, ceramah. Ayo jawab metode ceramah yang dipakai dengan menggali ide besar. Dengan mengajukan pertanyaan. Perbedaan antara jawab dan diskusi adalah bahwa dalam metode tadi jawab, pertanyaan dan menjawab jawaban dan answer. Tetapi kalau diskusi bisa apa? Siswa. Bisa juga dengan guru. Perlukah guru mengambil peran? Perlu. Kapan? Kapan? Ya, kapan? Nah, kalau arah diskusi menyimpang atau arah diskusi sudah menjurus kepada menghakimi seseorang, guru berperan. Tetapi jangan, yang lebih dihindari adalah guru memotong setiap pendapat dan ucapan dari murid, apalagi menghukum. Lah, aku harus ngomong, hacok. Sini, udah dibaca. Ngomong lagi belum selesai, udah tahu arahnya. Ngomong salah, terus dia ngomong, kalau gimana ngomong? Kalau sedang ngomong, kalau nggak ngomong, hindari sentimen ringan. Meskipun itu sudah sangat sulit sebagai manusia, kadang-kadang ada sulit menghilangkan, tapi bisa mungkin. Baik, itu tadi jawab. Diskusi seperti tadi ya, diskusinya. Jadi olah pendapat, ide antara siswa dan guru untuk menyelesaikan masalah. Dalam simulasi, metode pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menirukan kegiatan pekerjaan dalam berbagai hari. Tadi kita sampaikan tadi ke tempat mainan. Sampai di rumah, bikin di rumah mainan. Bikin pesawat-pesawatan, jadi apa? Karton, kardus, bisa? Bisa. Dari rokok, bisa. Tembak, dari apa? Oh iya, iya, iya. Ada waktu besar. Atau dari bambu. Ya, yang peluru dari pohon. Dari peluru bisa makan. Ini berarti ya. Kekuatannya apa? Kekuatannya bersifat menyenangkan. Anak-anak ada dijelaskan Bapak Ibu. Belajar bikin roket terbang, roket air terbang ternyata nggak bisa, gagal. Tapi tetap senang. Apalagi bahasa masakan, boleh maunya ada, gitu ya.
Iya. Ya, belum semua formal. Apa lagi? Nanam padi. Hobinya apa? Olahraga. Main motor ya. Simulasi praktekannya cara menanam padi begini. Orang pikir karena nggak pernah lihat nanam padi, dia ambil bibitnya, dia masuk ke depan namanya. Jadi masih ya. Itu dia. Kalau padi bukan nanam padi ya, itu semua. Jadi ternyata tidak selalu harus maju dulu. Itu dia. Sebenarnya menimbulkan interaksi antara siswa serta menunjukkan cara berpikir kritis. Boleh ya kalau misalnya sawahnya disimulasikan di taman sekolah. Boleh. Ya. Sekarang anak-anak kita sering anak kota perginya ke desa, ke kampung, ikut nanam. Ada di kampung hari-hari mau begini berbosan. Lihat kebok beneran bingung. Wah, kok begini? Dia nanya, loh, dari mana? Malah ditanya membuat kelemahan, siswa harus siap mental, lebih memberikan proses pengertian. Bapak Ibu tadi sampaikan harus siap mental. Bikin tadi simulasi. Roket air gagal. Kalau tidak bisa menenangkan, frustasi. Nangis sama celuk, tidak sebel, robek-robek. Kalau nggak bisa bikin sop-sopan, hancur-hancurin, nggak bisa mental. Kasih ingatkan dari awal peringatkan, gagal sekali, biasa kita coba, gagal sekali, biasa kita coba. Kalau anak-anak biasanya pengennya sekali coba. Kita ada buku, Bapak Ibu, dijual, namanya Praktik Sains Sederhana. Praktik Sains Sederhana. Itu dijual, mudah sekali, bikin apa. Anak itu mencoba bantu masukkan ke dalam air bisa ngambang. Itu caranya. Pakai bocah, airnya dikasih garam sedia, kasih itu bukan cara di bawah. Jadi lagi. Lalu praktek, mempraktekkan pelajaran diterima. Sebenarnya ini simulasi tadi ya. Oke, selanjutnya brainstorming itu sudah terima bahwa saat ini hanya menampung usulan daripada murid. Debat. Kalau debat sebenarnya diskusi, hanya kalau debat itu lebih banyak kepada kawan itu strategi bagaimana memberikan satu pendapat dengan berbeda banyak kuat serta bisa terbukti mengalahkan lawannya dalam berdebat. Kalau diskusi tidak, diskusi mencari solusi. Tapi kalau debat mempertahankan pendapat. Iya. Seminar, wah ini ya sebenarnya sama mirip-miripnya dengan diskusi. Metode belajar ada itu melibatkan sekelompok orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang suatu hal. Jadi kekuatan pelatih menunjukkan sikap positif siswa, memperkaya pengetahuan siswa serta memberi kesempatan untuk saling berinteraksi. Sebenarnya sama dengan diskusi, gitu ya. Jadi dengan diskusi seminar itu. Saja kalau seminar itu harus ada orang yang ahli untuk dapat mengambil suatu mengurusi sebagai satu hasil daripada apa yang didiskusikan. Pertama, berbagai metode yang menetapkan seseorang dari situasi tertentu, seolah-olah menggambarkan situasi sebenarnya melalui penokohan, pengekspresian sikap dan tindakan. Misalnya contoh dalam satu waktu, murid dipanggil seorang perankan tokoh seperti Malik Bunda, bagaimana ketika dia menyesali, atau Malik Bunda ketika dia tidak menerima ibunya dan sebagainya. Nah, lalu diberi keterangan bahwa ini satu perilaku yang tidak baik karena menentang atau tidak bakti kepada orang tua. Studi kasus
Ya ini lebih pada ini ya, lebih pada biasanya murid-murid yang sudah lebih dewasa. Baik, sehingga itu sebagian nanti tunjukkan yang itu. Ini sebagian daripada metode belajar. Betapapun metode belajar adalah cara menyampaikan pesan agar pesan dapat diterima, lalu setelah kita kalau bisa diterapkan itu efektif dan efisien. Metode banyak. Secara sederhana maka metode diklasifikasi menjadi dua bagian. Ada yang fokusnya kepada guru, fokusnya kepada murid, dan ada yang interaksinya dua orang, yaitu murid dan guru. Mana yang lebih baik sesungguhnya tidak bisa dipastikan karena harus lihat situasi, fasilitas, dan unsur-unsur lainnya. Mudah-mudahan metode-metode yang disampaikan ada yang berkesan, ada yang mengenal, ada yang ingin akan saya coba nanti dalam praktik misalnya dalam pengajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lihat yang nanti insya Allah pada minggu depan. Kita lanjutkan. Kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.